Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sami sehat? Dalam suasana yang berbahagia ini, kita semuanya dihadapkan dalam beberapa momen. Ini mohon maaf, suara saya nyaman didengar. Dengar deh. Ada beberapa momen, diantaranya yang pertama adalah momen haji. Yang berangkat, alhamdulillah kita bersyukur ternyata ada saudara-saudara kita di Desa Kumewang yang berangkat. Mungkin mereka adalah masih sanak saudara, masih kerabat kita. Ada mungkin yang juga masih tetangga kita, bahkan mungkin teman-teman kita yang belum berangkat. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memanggil kita, segera menakdirkan kita semuanya untuk menyusul ke Baitullah, ke Baitullah Subhanahu. Pengen Bapak Ibu? Naik pak Cabingun boten pengen, tapi pengen banget. Ibadah haji adalah salah satu ibadah fisik. Ibadah haji juga adalah salah satu ibadah mal. Ibadah haji juga adalah salah satu ibadah yang kemudian tidak begitu membebani umatnya, tidak begitu membebani hambanya. Jadi ibadah haji adalah ibadah bagi mereka yang mampu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini kita harus meletakkan ibadah haji itu dengan benar. Jangan sampai kita meletakkan ibadah haji itu sebagai tujuan. Haji itu tujuan apa bukan? Kalau ibadah haji tujuan, maka ini sebuah hal yang salah. Haji itu bukan tujuan. Tujuan itu adalah ridho Allah. Jadi haji adalah salah satu anak tangga supaya kita mencapai ridho Allah. Kalau haji adalah tujuan, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu? Tentu Allah tidak adil. Ada yang mampu, ada yang tidak. Haji kita jadikan sebagai anak tangga untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi jangan dijadikan sebagai tujuan. Allah itu yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu tidak menginginkan kepada hambanya untuk yang susah-susah, sing angel-angel. Allah itu kepengennya yang gampang-gampang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita diberikan kemampuan, maka berangkatlah segera. Jangan menunda-nunda. Tapi kalau belum diberikan kemampuan, maka berusaha. Berusahalah untuk kemudian mendapatkan kemampuan itu. Tapi bukan kemudian kita mencari-cari cara, apalagi cara yang tidak halal, tidak benar, sampai utang-utang pada luruh mampu. Terus apalagi sampai terkait dengan riba, utang bank, gitu ya, yang berbunga-bunga supaya berangkat haji, padahal luruh mampu. Nah ini yang tidak benar.
Allah itu sudah mengukur manusia mana yang mampu, yang tidak mampu bersabar. Insya Allah bersabarnya kita atas kekuatan niat kita untuk berangkat haji, pahalanya lebih besar daripada yang kemudian mereka mampu berhaji tapi belum tentu akan mendapatkan pahala hajinya. Tapi ketika kita bersabar karena ketidakmampuan kita, tapi masih ada kekuatan niat untuk pengen naik haji, tapi Allah belum memampukan kita, insya Allah kesabaran itu akan bernilai pahala lebih besar daripada mereka yang berangkat haji dan belum tentu akan mendapatkan sebagaimana pahala hajinya. Begitu ya? Nah, di Riau, Kepulauan Riau itu ada satu kabupaten, konon katanya begitu. Secara ekonomi di sana itu lebih rendah daripada kabupaten yang lain. Tapi secara tingkat keberangkatan hajinya itu lebih tinggi daripada kabupaten yang lain. Nah itu logikanya tidak masuk akal. Ternyata katanya ketika mereka hendak bekerja, rata-rata petani setiap menanam yang mereka sampaikan, mereka lakukan apa? Mereka selalu mengucapkan, ya Allah, aku pengen naik haji. Ya Allah, aku pengen naik haji. Begitu. Kalau misalkan haji ini bisa ditiru. Yang mau berangkat ke sawah begitu ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, mau berangkat ke sawah, aku pengen naik haji. Pegawai juga begitu, pengen berangkat bekerja, aku pengen naik haji. Yang pedagang bikin demikian, saya niatkan berdagang, aku pengen naik haji. Insya Allah dengan niatan yang kuat, dengan sungguh-sungguhnya Allah akan memberikan kemudahan. Aku pengen naik haji, aku pengen naik haji. Bukan aku pengen nikah lagi. Nah, jangan kan? Nah, aku pengen naik haji, jangan salah ngomong. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik. Ini adalah momen yang kemudian mengingatkan kita supaya ternyata ada satu ibadah yang belum pernah kita lakukan. Dan pasti setiap hambanya itu, setiap muslim kepengen apa? Kepengen naik haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi haji itu cukup sekali. Jadi kewajiban haji itu cukup sekali. Nabi berapa kali haji? Sekali. Umrohnya berapa? 4 kali. Kalau umroh 4 kali. Tapi hajinya cuma 1 kali. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah naik haji, kepengen naik haji lagi. Kalau hajinya cukup, kewajibannya hanya 1 kali. Alangkah lebih baiknya jika kemudian diberikan kepada ladang-ladang dakwah, ladang-ladang yang bisa mendatangkan pahala yang lebih besar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini baru mukaddimah, baru pembukaan. Jadi begitu. Yang kedua, momen yang kedua, kita ini disadarkan dengan satu kondisi di mana saudara-saudara kita yang di Palestina lagi luar biasanya mendapatkan deritanya. Kemarin pada waktu Oktober tahun lalu 2024, dahsyat sekali gitu ya, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Israel Yahudi. Sempat gencatan senjata, semuanya pada bersyukur, umat Islam sendiri bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Ternyata Israel melanggar sendiri apa yang sudah disepakati. Dasar memang gitu ya, kaum keturunan Kera. Jadi orang-orang yang memang biadab, mereka memang dari dulu orang-orang Yahudi itu sering ingkar janji. Dibantai mereka. Enggak tanggung-tanggung. Sebenarnya yang ditargetkan itu katanya adalah para pejuang. Mereka mengatakan teroris. Seperti halnya di Indonesia, orang Belanda ngomongin Jenderal Sudirman teroris gitu. Nah, mereka pun juga begitu, mengatakan pejuang. Di sana ada Hamas, ada kemudian Ansor Mujahid dan seterusnya. Banyak pejuang-pejuang di sana. Mereka katakan teroris juga. Namanya juga penjajah. Atas alasan itu yang kemudian mereka luar biasa membumi habiskan. Karena apa? Karena keputusasaan. Bisa orang mampu menghabisi pejuang, akhirnya pokoknya di bumi kabeh.
entah itu sing lanang, wadon, tua, bayi, anak kecil, semuanya dihabisin, diratakan. Karena apa? Pejuang semuanya ada di bawah tanah. Pejuang Palestina itu, Bapak Ibu, karena mereka tahu senjata mereka itu tidak mungkin bisa menghadapi senjatanya Israel yang didukung oleh Amerika. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka dengan gerilyanya, kemudian mereka berlindung di bawah tanah yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang kafir. Kalau mau dihitung perbandingan matinya jumlah pejuang dan matinya jumlah tentara Israel lebih banyak matinya tentara Israel, tapi penduduknya, orang sipilnya luar biasa, menderitanya sangat luar biasa. Ini yang kemudian mereka berteriak, di orang Barat, orang Amerika, orang Eropa yang biasa teriak-teriak, hak asasi manusia, bukan orang umum. Maha asasi manusia itu seolah orang berlaku. Nah, ini yang dikatakan oleh beberapa pengamat, nanti bangsa Eropa itu akan mengalami kemundurannya sendiri, termasuk Amerika di situ, yang berkoar-koar urusan hak asasi manusia. Ternyata dalam hal ini mereka tidak mengindahkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka melanggar sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah Minggu hari Ahad besok pagi di Banjarnegara akan mengadakan aksi bela Palestina. Ini Banjarnegara sudah 2 kali, ini insya Allah yang ketiga kalinya. Untuk apa? Untuk menghidupkan kita-kita yang selama ini sedang tidur, untuk mengingatkan kita bahwasanya di belahan dunia itu ada saudara kita yang kemudian apa? Mereka memang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita. Wong nang Indonesia bae akeh sing melarat, akeh sing ora mampu. Wahai kaum muslimin, Allah itu tidak mengkotak-kotakkan kaum muslimin itu berdasarkan daerahnya, berdasarkan wilayahnya. Kalau memang ada yang paling menderita, tentu kira-kira nek Bapak Ibu punya anak sing paling menderita, kira-kira esi belenak anak sing lagi sukses apa sing paling menderita? Paling kemudian misalkan urutannya menderita 1, 2, 3, kira-kira yang dipikirkan yang paling menderita urutan pertama, apa yang menderita urutan ketiga? Nasi yang pertama yang diprioritaskan. Begitu ya. Insya Allah Indonesia paling makmur, luar biasa. Makan enak. Ya. Kalau di sana nasi sama katanya saat ini ya, karena makanan-makanan yang sudah tidak ada, yang tinggal itu apa? Nasi. Kalau di sini nasi, di sana itu gandum. Sama apa? Sama kacang. Full sama kacang. Kalau di kita serba makan enak. Bahkan sekarang ada Jumat berkah, kemudian ada Sabtu berkah, Minggu berkah, Senin berkah, dan seterusnya. Artinya semua makan enak, gampang. Makan itu gampang. Semelat-melatnya, asal dia mau rajin ke masjid, insya Allah masjid siap untuk memberi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu 2 poin yang kemudian ingin kami sampaikan. Jika kemudian diantara Bapak Ibu atau misalkan saudara tetangganya memiliki keluangan waktu di hari Ahad, silakan bisa bergabung, datang ke rame-rame, datang ke alun-alun. Kita bersama-sama menyuarakan. Kenapa kemudian harus seperti itu? Ya karena kalau kemudian tidak disuarakan bareng-bareng, mereka akan dengan mudahnya ternyata dunia ini bukan begitu. Dunia ini diam. Orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim di luar yang tidak beragama Islam saja, mereka turun ke jalan menyuarakan. Untuk apa? Untuk membela, untuk memikirkan saudara-saudara, untuk memikirkan sesama manusia di belahan dunia yang lain, yaitu di Gaza, di Palestina. Kelompok kita yang sama-sama muslim tidak mau menyuarakan. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan, barangkali ada yang membawa Al-Quran. Ada yang bawa Al-Quran, betul? Nah, kalau tidak ada yang membawa, coba mungkin kalau misalkan ada yang bawa HP, silakan bawa HP. Kalau misalkan ada yang hafal surat Ali Imran ayat 147. Sudah ada yang membahas ayat ini? Belum? Nah, kalau misalkan sudah ada yang membahas, saya coba tak mengulang kembali.
Kalau misalkan ternyata belum ada yang bahas, mari kita bersama-sama mencoba menggali sebenarnya apa yang kemudian tafsir yang terkandung dalam ayat ini. Surat Al-Imran ayat 147 ini bunyinya, ada yang hafal? Buatan? Yang sudah buka, yang sudah ketemu? Coba. Kira-kira berbunyi apa? Ada ingat? Enggak? Ngapunten. 147. Betul tidak? 147 Ali Imran. Oh, nggih. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ada yang menyimak, kita menyimak bersama. Di situ ada kalimat nopo, ada kandungan doa. Dan kemudian siapa yang memanjatkan doa ini? Jadi coba saya bilang, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Siapa yang menyampaikan doa ini dan kira-kira momen apa? Ada yang tahu? Doa ini disampaikan, dilantunkan, dibaca oleh para Ribbiyun. Siapa Ribbiyun? Ribbiyun adalah para mujahid, para pejuang kaum muslimin pada saat perang Uhud. Ketika mereka berupaya untuk menghadang orang-orang kafir Quraisy yang hendak menyerang kaum muslimin, hendak menyerang Rasulullah dan para sahabat. Sehingga apa? Mereka bersiap-siap. Ada yang kemudian Rasulullah SAW membagi pasukan kaum muslimin, ada yang di bawah, ada yang di atas gunung. Para pasukan pemanah berada di atas bukit Uhud, gunung Uhud. Dan ini adalah doa yang dilantunkan oleh para pejuang, para sahabat waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menariknya dari doa ini, adalah di situ ada kalimat doa. Coba diperhatikan. Apa kalimat pertama dari doanya? Rabbana ighfir lana dzunubana. Kalimat yang pertama yang diucapkan adalah, ya Allah, ampuni segala. Kira-kira, nah ini ada yang biasa main proyek tidak? Nek umpamanya kepengen menang tender, rebutan tender, kira-kira doanya apa? Doanya doa apa, Bu? Ya Allah, menangkan tender. Yang kepengen menang tender. Terus apa mani? Sing lagi lelang, misalkan lelang sawah biasanya moga-moga sing gawe orang nambahi lelangnya begitu, kepengen lelang tanahnya menang. Sing biasa bertarung di sini ada yang pendekar taman suci, ketika mau sabung pendekar taman suci itu memiliki sendal. Bingung. Putra Muhammadiyah gitu ya. Saya kayaknya pernah sabung mawar satu ya. Sabung kuning mawar satu gitu. Kayaknya baru di situ Pak. Jadi pukulan kata, kemudian tangkisan mawar ekar, kemudian tangkisan mawar layu, tendangan ikan terbang menjulang angkasa, ikan terbang menggoyang sirip gitu. Terus kemudian kuda-kuda satu, kuda-kuda
membuka jalan dan seterusnya. Dia agak lupa gitu jurusnya itu. Ketika kita mau sabung, kira-kira doanya apa? Yang ketone wong musuhnya gede banget gitu ya, ketone pinter banget, kira-kira doanya apa? Doanya kepengen menang. Doanya kepengen menang. Nah ini ada komandan di sini ketika lagi berperang gitu megang senjata, pernah turun di medan tempur, Pak Komandan? Pernah. Kira-kira doanya gimana? Doa selamat di situ. Selamat gitu ya. Doanya, nah itu salah satunya. Kalau nggak kepengen menang selamat. Doanya pertama kali kalau nggak pengen menang. Ini para sahabat yang kira-kira ya mungkin dibandingkan dengan kita ibadahnya nggak jauh beda lah ya. Coba kan? Dosanya mungkin juga ya agak lah. Mungkin kalau para sahabat kalau kita dosanya mungkin ya seember gitu ya, mungkin sahabat ya selisih sedikit. Apa banyak jauh banget, beda banget lagi. Apalagi mereka masih hidup di zaman Rasulullah dan didampingi oleh Rasulullah. Nek kita, nah ini ada komandan di sini. Ketika menjadi prajurit di situ, ketika menjadi prajurit, nek di situ ada komandannya. Yang komandannya di situ sudah luar biasa terlatih dan kemudian dibekali dengan peralatan persenjataan yang canggih luar biasa. Kira-kira pede apa tidak? Ini ada nabi yang kemudian tentu dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah. Kira-kira sahabat itu pede atau betul? Kudune pede. Tapi apa yang kemudian doa yang dilakukan pada saat terhimpit seperti itu? Ketika mau diserang seperti itu, menghadap pasukan musuh, apa yang dilakukan doanya? Doanya minta ampun. Doanya mengakui banyak dosa. Bukan doa minta menang, bukan doa ya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan, bukan. Tapi doa yang pertama yang dilakukan apa, Bu? Doa minta dosa. Doa pengakuan dosa. Doa mohon ampun. Kira-kira kalau kita pengen menang tender, ingat nggak sama dosa-dosa kita? Seakan-akan sholat. Karena para sahabat itu tahu. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu tahu, Bapak Ibu. Para sahabat itu paham. Yang menjadikan masalah kita tidak selesai-selesai itu karena apa? Dosa. Yang menghambat kemudian kemenangan itu menjadi tidak bisa kita raih karena apa? Dosa. Tendernya kalah karena dosa. Gaji pegawai nggak naik-naik karena dosa. Karirnya nggak naik-naik karena dosa. Melone orang panen-panen ya karena dosa. Perdagangannya, perniagaannya yang nggak hasil-hasil ya karena dosa. Kita sama sahabat itu jauh berbeda, lebih banyak dosa kita daripada sahabat. Kok yang kita kelalen, kok kaya-kayanya dari orang duit dosa ketika doa ya Allah, moga-moga panennya sing apeh, sing berhasil, moga-moga regane pas akhirat. Itu ya. Kelalen tuh dosane. Itu yang dimuliakan Allah. Karena apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Rajab mengatakan, kalau kita tidak mampu berlomba dengan para orang-orang yang taat dengan amal-amalnya, kalau kita tidak mampu kita berlomba-lomba dengan beliau-beliau, dengan mereka-mereka yang taat, maka cukuplah kita berlomba-lomba dengan para pendosa yang bertaubat. Apa itu yang dimuliakan? Maka kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika
manusia, tatkala manusia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan bala, kecuali hanya satu. Dia hanya bisa selesai dengan permasalahannya dengan apa? Beristighfar atas segala dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kepengen urusane digampangkan oleh Allah, banyak-banyaklah bertaubat. Bahkan Hasan al-Basri ketika ditanya oleh kaumnya, ketika jamaahnya bertanya dan kemudian mengeluhkan apa yang dialami mereka, salah duanya diantaranya adalah ketika masa paceklik. Nah, ini yang biasa nang dur pari, nang wilayah Jomblang, agi angel-angele banyu. Agi angel-angele banyu. Maka kira-kira apa yang dilakukan? Ngomei ulu itu orang dibagi banyu deh. Ya, orang golek terus kemudian malam-malam sampai keliling nyari air, ngurut banyu supaya apa? Bisa bajak sawah, bis kampung dibajak bisa banyu. Karena apa? Padi butuh air. Nek kekurangan air berbahaya. Nanti bisa berbuah tapi buahnya tidak isi. Gitu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri? Beliau hanya menyampaikan satu hal. Kemudian ada yang kedua juga ada yang mengeluhkan bahwasanya mereka tak punya keturunan. Jadi orang duwe anak. Maka beberapa guru kami ketika menasehati di antara murid-muridnya, kalau kemudian ada yang tidak hamil-hamil, kemudian tidak punya keturunan, bisa jadi meskipun itu bukan satu alasan satu-satunya, bisa jadi karena dia kurang bertaubat. Banyak-banyaklah beristighfar. Hasan al-Basri menjawab hanya satu kalimat, istighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Jadi kalau kepengen sukses, mungkin kita kurang istighfar. Istighfar itu apa Bapak Ibu? Astagfirullah. Artinya apa? Istighfar itu masdar dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaran. Kalau astaghfirullah itu artinya apa? Astaghfiru, aku memohon kepadamu, aku memohon ampun. Astaghfiru, Allah kepada siapa? Kepada Allah. Astaghfirullah, ya Allah aku memohon ampun. Kalau istighfar adalah berarti kegiatan meminta ampun. Berarti di situ ada pengakuan dosa. Dosa atas apa? Dosa atas segala maksiat. Kurang 15 menit lagi sampai jam 9 ya. Nah, kalau kelewat tolong diingatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu tadi Hasan al-Basri ketika ditanya lagi musim paceklik, apa yang dijawabnya? Istighfar. Enggak punya keturunan, istighfar. Para nabi, sering kita pernah mendengar nabi-nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kali dibaca dalam doanya? Rabbana ighfir lana. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jadi apa? Pengakuan dosa itu menjadi penting dan istighfar itu menjadi penting. Tidak ada hajat bagi manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan kecuali dia beristighfar dulu atas kesalahannya. Dia meminta ampun dulu kepada Allah atas segala dosa. Itu gitu. Nah, kemudian ada satu kisah menarik. Ini soal maksiat, ini soal dosa. Ada seorang, ini kisah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah menceritakan sebuah kisah. Ada seorang ahli ibadah
yang dia beribadah selama 60 tahun. Beribadah selama 60 tahun. Geteng banget boleh ibadah. Dia terus beribadah di sinagognya. Dia beribadah di tempat ibadahnya. Gitu kan? Jadi dikisahkan dalam zaman dulu dia seperti seorang rahib begitu ya, yang terus beribadah siang malam selama 60 tahun, enggak tahu-tahu. Dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Namun, nah ini, kadang fitnah itu datang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Datang lewat seorang perempuan cantik. Datang seorang perempuan cantik. Nah ini biasanya kalau bapak-bapak main badminton, nah kira-kira anak sing lewat mau waktu kira-kira ngelirik apa fokus nang badminton nih? Normal ngelirik gitu, ini fitnah gitu. Jangan kemudian ibu-ibu monggo bapak-bapak kayak dolanan badminton rawli. Nah gitu ya. Ini maksudnya di sini fitnah itu bisa datang kapan saja. Jangankan lagi main badminton, ini lagi ibadah. Orang lagi musuh-musuhnya ibadah selama 60 tahun, kemudian dia mendapatkan fitnah seorang perempuan lewat di situ, sehingga apa? Dia tertarik sama kecantikannya. Dia tergoda oleh kecantikannya, sehingga apa? Dikejar itu perempuan. Tergodalah dia, didekati perempuannya, sehingga apa yang dia lakukan? Dia termakan oleh pujuk rayunya syaitan, sehingga terjadilah di situ sebuah kemaksiatan, berzina. Dan berzinanya itu selama berapa hari? 6 hari berturut-turut. Pernah dengar kisah ini? Oke. 60 tahun beribadah, kemudian bermaksiat selama 6 hari berturut-turut. Oke. 60 tahun beribadah, bermaksiat, berzina 6 hari berturut-turut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Mungkin dasarnya dia adalah seorang yang beriman, ahli ibadah, masih ada setitik kesadaran, beristighfar dia, teringat dia akan dosa. Ya Allah, dia menyesal, begitu menyesalnya, sehingga apa? Dia berlari karena penyesalannya, dia malu luar biasa gitu ya. Dia malu terhadap dirinya sendiri, dia malu kepada Allah. Saya sudah 60 tahun beribadah, ternyata saya masih tergoda dengan perempuan, kemudian saya berzina, ya Allah. Dia mohon ampun, sehingga dia berlari, sehingga apa? Dia lupa makan, dia tinggalkan itu tempat ibadahnya, dia stres itu, dia berlari, sehingga apa? Dia kehilangan kehilangan perbekalannya, dia lari begitu jauhnya, sehingga apa? Karena malunya, gitu ya, karena malunya, dan dia ingin lari dari perempuan itu. Sampai-sampai dia kehilangan perbekalannya, dia begitu lemas sampai dia kemudian pingsan. Orang di negeri itu tidak tahu, tidak mengenalinya, dan kemudian ya tidak dikasih makannya. Karena sampai dia tidak saking dia merasa berdosanya, sampai dia lupakan dirinya, makan pun akhirnya tidak ada perbekalan dan sebagainya. Maka ketika dia pingsan, dia tersadar, ada orang lewat yang punya, kemudian orang ini punya sepotong roti, diberikan kepada dia. Yang tadi yang ahli ibadah 60 tahun itu diberikan roti, wah ini kelihatannya orang yang tidak makan sekian lama, kemudian diberikan makanan itu. Setelah mau dimakan nih makanan ini, dia melihat ada orang tua, yang kemudian dia melihatnya orang tua itu seolah-olah lebih menderita daripadanya. Sehingga apa yang dilakukan? Dipotonglah roti itu sebagian. Nah, potongan yang lebih besar itu diberikan kepada orang tua ini, yang kelihatan lebih menderita, kelihatan lebih kelaparan. Diberikan kepada orang tersebut. Dia makan hanya sepotongan sedikit. Yang penting cukup untuk mengganjal rasa lapar. Qadarullah, atas kuasa Allah, orang ini dicabut nyawanya oleh Allah pada saat itu. Malaikat diutus untuk mencabut nyawa. Nah, kemudian dikisahkan disampaikan dalam kisah itu, ditimbang amalnya. Dia waktu itu berbuat zina selama 60 tahun. Kemudian dia berbuat melaksanakan ibadah selama 60 tahun. Kemudian dia berbuat zina dalam waktu 6 hari. Ditimbang.
Ternyata timbangan mana yang lebih berat kira-kira Bapak Ibu? Tebak-tebakan ini pada orang ngerti. Ternyata ibadah dia selama 60 tahun itu kalah sama zinanya dia selama 6 hari berturut-turut. Bayangkan perbandingan yang sangat jauh. 60 tahun. Kira-kira 60 tahun itu kondisi kita sudah seperti apa? Berarti sudah, kalau kita ya umuran umat Nabi Muhammad saat ini mungkin sudah selama hidupnya ibadah terus isinya. Ibadah terus isinya. Kalah sama maksiat, kalah sama zina yang hanya 6 hari berturut-turut. Nah, pada saat mau dicemplungin ke neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Tidakkah kamu mengingat satu perkara, satu amalan? Dia kaget gitu. Apa itu? Karena udah dia nggak sadar. Kamu waktu itu pernah memberikan sepotong roti kepada seorang kakek-kakek tua. Baru kemudian diingat. Akhirnya ditimbang amal itu. Diturunkan amal 60 tahunnya, dinaikkan amalannya sedekah roti satu itu, kemudian dinaikkan dalam timbangan. Ternyata Bapak Ibu yang diberikan, roti yang diberikan itu lebih berat daripada zina tadi. Artinya sepotong roti yang dia berikan dengan rasa ikhlas, karena dia tidak mengenal bapak tua itu, dan kemudian pada saat itu dia betul-betul lagi membutuhkan, lagi kelaparan, kok masih sempat-sempatnya memberikan kepada orang lain yang dia tidak kenal. Tapi karena ikhlasnya, mukhlisin, karena ikhlasnya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang hanya dia memberikan sepotong roti tadi, sebagian potong rotinya lebih berat daripada dosanya. Bukan kemudian berzina dulu nanti boleh uang masih lebih sengsara, kemudian diberi roti, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Tidak semuanya. Oh ya tak zina di situ, tak boleh di situ, nggak boleh begitu. Ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan pikiran. Kalau Allah berkehendak, insya Allah itu tidak membebani kita, seperti yang saya sampaikan tadi. La yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul inna Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak mau kita itu berberat-berat. Allah itu tidak mau kita sengsara. Allah itu kepengen kita yang gampang-gampang. Cuma kadang kita sendiri yang bikin susah. Contohnya, misalkan wong sholat kok tepat waktu, kok angel temen sholat nang injury time. Nah wis masa-masa Arab entek akhir gugup gitu ya. Waduh besar entek itu. Kok sudah dikasih yang enak. Gitu nggih. Kok sudah disuruh puasa akeh batire nang puasa Ramadan digampangkan setan dibelenggu, kok orang puasa. Ngenteni puasane mengko nek wis wis sembuh kayak gitu ya. Gitu. Sholat di waktu muda, sing kepenak-kepenak, kok boleh sing angel mengkolah angel wis garep mati. Kan begitu. Boleh sing angel siapa yang membuat kita sendiri? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang kemudian harus selalu kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Artinya hidup kita itu tidak bergantung kepada sebanyak apa amal kita, tapi sejauh mana pengakuan atas dosa kita itu yang lebih penting. Kita itu lebih banyak dosa. Para nabi itu selalu beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad sehari beristighfar berapa kali? Kalau kita sehari kira-kira istighfar berapa kali? 17. Enggak gitu. Kalau misalkan pikir nah kira-kira pikir itu kepenak sing cepet apa kepenak sing alon? Wis wong Jawa
orang ngerti bahasa Arab ditiru cepet banget, kira-kira mudeng apa orang sing di sebelah gitu kan? Artinya apa nggak tahu. Pokoknya sih bentuk maca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini sudah kan jam 9 kurang 3 menit. Ini pesan yang ingin kami sampaikan dari sepotong doa, dari sebuah ayat Al-Imran ayat 147. Ini baru penggalan pertama. Belum lagi nanti kita membahas berikutnya. Kenapa kemudian para sahabat tidak dikedepankan Allahumma mansurna al-qawmil kafirin? Kenapa kemudian mereka meletakkan itu di belakang? Karena mereka apa? Tahu sebanyak apapun amal mereka, lebih banyak dosanya. Mereka takut. Amal-amal para sahabat itu mereka takut. Bahwa amalnya orang ditambah, bahkan amalnya kok orang lebih abot ketimbang dosanya. Kalau kita kelihatannya lebih pede, lebih banyak ganjarannya ketimbang, sehingga kelalen boleh donga arep njaluk ngapura. Ya. Karena wis pede, wis kayane wis akeh mau esuk wis salat subuh tangi turu wis donga, bar tangi donga salat subuh di masjid, bar kowe salat subuh, wah ibadahnya apa pahalanya lebih baik 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik dari dunia dan sisinya. Bar kowe salat subuh gitu ya, lanjut sholat syuruk, habis sholat syuruk tambah maning kan sing ditambah sholat duha, baru gue tambah maning zikir sing akeh, terus berbakti kepada orang tua, silaturahim dan seterusnya, sholat 5 waktu tepat waktu dan seterusnya. Apakah amal kita termasuk sunnah-sunnahnya itu lebih baik daripada amalan para sahabat? Amalan wajib kita yang sudah kita lakukan ditambah sunnah-sunnahnya yang sudah kita lakukan. Kadang sunnah-sunnahnya ya menganu sunnah iki, kadang komentarnya begitu. Apakah lebih banyak daripada amalan para sahabat? Para sahabat saja masih meminta ampun. Kalau kita mengaku bahwasanya sahabat itu pahalanya amalnya lebih banyak daripada kita. Nah kita, mari Bapak Ibu, termasuk yang ngomong yang di depan ini, banyak-banyaklah mengakui atas kesalahan kita, banyak-banyaklah memohon ampun atas kesalahan kita. Insya Allah dengan begitu akan memudahkan untuk kita mendapatkan ijabah dari setiap doa yang kita lakukan. Bukan karena Allah pelit, bukan karena Allah menunda jawaban dari setiap doa kita, bukan. Mungkin karena kita terlalu banyak dosa, sehingga itu yang menjadi tameng, menjadi dinding pembatas, sehingga Allah tidak mau menjawab setiap untayan doa-doa. Nah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi khususnya, dan ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Panjenengan ini saya melihat memantau di grup, ini jamaah Ranting Muhammadiyah Desa Kubiwang luar biasa. Luar biasanya apa? Istiqomah. Istiqomah ini suatu perbuatan, suatu amalan yang luar biasa yang perlu diteruskan. Kita tidak ada kewajiban bagi seorang manusia untuk mendapatkan ilmu itu sampai pol, nggak ada. Tapi kita diwajibkan untuk istiqomah hingga mati berada di atas ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita yakini kebenaran. Jadi, kita tidak ada kewajiban untuk kemudian ilmu ini pokoknya yang butuh hatam ini, karena ilmu itu tidak ada batasannya. Ilmu Allah itu tidak ada batasannya. Mau sebatas apa kemudian kita menggapai ilmu Allah? Tapi kita punya kewajiban untuk istiqomah. Istiqomah selalu berada di atas ilmu dan keyakinan serta mencari ilmu sampai kapan? Sampai kita sampai kita mati, tetaplah istiqomah untuk mendapatkan ilmu.
Kalau ilmu dijadikan tujuan, wah nanti wis kayaknya wis rampung ya ilmu nih, berarti wis cukup gitu ya. Wis ditutup kajiannya berarti kayaknya wis cukup ilmu nyom. Tidak. Tapi kita selalu istiqomah dalam ilmu, insyaallah. Kenapa? Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma'adzamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besarnya, seagam-agamnya, seagung-agungnya karamah bukan mereka yang kemudian sholat zuhurnya di Mekah, sholat asarnya sudah di Kumiwang. Mereka yang punya karamah bukan mereka yang bisa terbang. Mereka yang punya karamah bukan kemudian mereka yang bisa menggandakan uang. Mereka yang punya karamah bukan mereka yang seperti mandraguna. Kata Ibnu Taimiyah, seagung-agungnya, sebesar-besarnya mereka yang memiliki karamah adalah mereka yang selalu luzum, selalu melanggengkan istiqomah. Nah, panjenengan semuanya kalau langgeng istiqomah ngajinya insya Allah panjenengan semuanya sudah mendapatkan karamah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Insyaallah nanti kita teruskan surat Ali Imran ayat 147 itu. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.